Kak, kamu serius? Rashid segera mengambil surat itu dan bacakan. Yang isinya, Assalamualaikum Tuan. Semoga Tuan sehat terus ya. Meskipun saya tidak bisa selamanya bekerja di sisi Tuan lagi. Tapi jangan khawatir dengan hutang ya Tuan. Karena tiap bulan saya akan selalu mampir ke rumah Tuan. Untuk membayar hutang saya. Maaf ya Tuan. Saya langsung pergi enggak bilang-bilang. Terima kasih atas segalanya termasuk sikap baik Tuan maupun Nyonya ataupun ayah Tuan. Saya benar-benar merasa berhutang budi bisa diperlakukan sebaik itu dengan kalian. Selebihnya terima kasih. Kalau ada perlu lain mengenai saya, silakan Tuan hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah ada di kontak Tuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petik 2. Rashid hanya terdiam terpaku selepas melihat isi surat itu. Entah kenapa ia jadi merasa bersalah atas ini. Apakah mungkin alasan utama Hafa resign dari pekerjaannya tidak lain karena sikap dirinya yang selalu dingin pada wanita itu? Entah kenapa ia jadi berbalik tidak enak dengan Hafa. Bahkan setelah menerima kabar itu, dirinya jadi lebih sering melamun dan tidak semangat untuk mengerjakan sesuatu termasuk pekerjaannya. Ia terus kepikiran dengan Hafa. Kemarin bahkan wanita itu sampai meneteskan air matanya. Itu artinya dia pasti sangat sedih atas perlakuannya. Meskipun Hafa sudah membuat cinta pertamanya meninggal, akan tetapi ia tidak sepenuhnya bisa menyalahkan Hafa begitu saja. Semua yang sudah berlalu, harusnya tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Terlebih jika dibandingkan dengan pekerjaannya dan sikapnya selama beberapa bulan ini bekerja padanya. Rashid tahu kalau Hafa merupakan orang yang baik dan solehah. Ia entah kenapa jadi sangat menyesal atas tindakannya ini. Hari ke hari setelahnya, Rashid jadi sering termenung dan tidak fokus. Dirinya yang biasanya selalu didekati dan dihampiri oleh Hafa kini merasa sedikit canggung saat Hafa tidak ada. Kehadirannya mendadak lenyap dari dalam hidupnya. Suasana rumah pun jadi lebih sepi dari yang biasanya. Tidak terasa sudah 1 bulan berlalu Hafa bekerja di restoran lokal. Dirinya sudah mulai membiasakan diri dengan pekerjaan maupun lingkungan pekerjaannya. Di sana ia dan Dania jadinya satu pekerjaan, yaitu memegang satu profesi sama juga yaitu sebagai waitress. Syukurlah selama bekerja di sana, Hafa tidak memiliki kendala apapun seperti mendapatkan bullying atau semacamnya seperti 3 kali dirinya bekerja di tempat sebelumnya waktu dulu. Dirinya juga selalu ditemani oleh Dania, diarahkan, bantu dan diberi petunjuk selama menjadi junior di sana. Hafa merasa sangat bersyukur atas hal ini. Ia begitu berharap keadaan ini tetap terus bertahan sampai waktu yang lama. Waktu makan siang pun tiba. Hafa masih disibukkan dengan kegiatannya membereskan piring-piring kotor di atas meja. Dania mengeluh, "Udah belum Beb? Udah hampir jam 1 nih." Petik 2. "Iya bentar. Dikit lagi. Sini gue bantuin." Ucapnya ikut mengambil piring-piring lainnya yang masih tersisa. Lalu mereka taruh ke dalam dapur. Suasana restoran sudah cukup sepi. Meski hanya tersisa beberapa karyawan restoran yang masih tetap berjaga di sana untuk tetap melayani para pelanggan. Sembari berjalan menuju luar restoran, Dania terus mengajaknya mengobrol. Tidak lain ini masih tetap menyangkut pembahasannya yang biasa-biasanya. Calon tunangannya yang katanya paling sweet seperti permen. Dia ngajakin gue nonton Va. Gue bingung mau pakai baju apaan. Gak punya baju gue. Ucap Dania pusing dibarengi dengan antusiasmenya. Masa iya kamu enggak punya baju? Itu lemari 2 pintu di rumah dikemanain? Ditelan sama rayap hahaha. Tawanya geli. Hafa geleng-geleng. Oh iya Va, lo mau ikut gak? Nonton. Lumayan jadi tukang tepokin nyamuk. Ujar Dania nyengir. Hafa menatapnya sinis. Ogah deh. Jadi setan ada juga, balasnya. Ya terus kapan sih dia nikahin kamu? Perasaan dari dulu. Nonton mulu, jalan mulu, ngajakin ke sini, ke sana. Kapan nikahnya? Tanya Hafa. Iya, nanti bakal kok. Intinya mah tunangan dulu. Elo nih, mojokin gue kawin. Sendirinya mana calonnya? Masih di perut bumi. Sindir Dania tertawa geli. Hafa mencubitnya. Saat mereka sampai di depan pintu utama restoran, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seorang pria berkursi roda di sana. Yang tidak lain adalah Rashid. Hafa masih tidak percaya. Di sana Rashid tak sendiri. Dirinya juga ditemani oleh Kasim.
Dan ia di sana sudah sadar kalau lelaki di hadapannya ini pasti merupakan kenalan Hafa. Terlihat dari sorot matanya yang terus menatap ke arah Hafa. Ia pun agak memundurkan dirinya dari sana, membiarkan Hafa bicara empat mata dengan Rashid. Lelaki itu mulai bicara. "Bagaimana kabar kamu?" tanya Rashid. Hafa setengah gugup menjawabnya. "Baik tuan," ucapnya menunduk. Tak berani menatap mata Hazelnya yang mencolok. "Kenapa masih memanggil tuan? Bukankah saya sudah bukan majikanmu lagi?" tanya Rashid. Hafa salah tingkah. Meski ia masih tetap menunduk. "Kamu sepertinya suka sekali ya tiba-tiba menghilang seperti itu tanpa berpamitan terlebih dahulu?" tanya Rashid. Hafa masih menunduk. Maaf. Saya akan terima permintaan maaf kamu kalau kamu bekerja kembali di rumah saya," ujar Rashid. Hafa tersentak. Maksudnya tuan. Bukannya tuan membenci saya. Bukankah tuan sendiri yang mau saya pergi dari rumah ya? Karena saya seorang. Hafa tidak berani melanjutkan perkataannya. Khawatir Kasim mendengarnya atau termasuk siapapun yang ada di sana. "Saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan ini sama kamu. Apa kamu melakukan itu semua dengan sengaja?" tanya Rashid. Hafa tersentak. Ia beralih menundukkan kepalanya. Ia tidak kunjung menjawabnya. "Tidak apa-apa kalau tidak bisa menjawabnya. Saya tidak memaksa," ujar Rashid. "Saya melakukan hal itu karena tidak ada pilihan. Karena saat itu ibu saya diperlakukan kasar sama dia hingga hampir ingin membuat ibu saya. Makanya saya berniat membelanya malah terjadi hal seperti itu. Saya enggak sengaja. Saya benar-benar enggak sengaja," ujar Hafa. Rashid memahami perkataannya. "Saya tahu kok. Tanpa kamu bilang juga. Bodohnya saya malah mengajukan pertanyaan itu barusan. Sejauh yang saya lihat selama ini memang kamu bukan orang yang seperti itu. Sekalipun kamu benar-benar melakukannya atas dasar sengaja, mungkin saya juga akan memahami kalau dirimu yang sekarang bukanlah yang seperti kemarin. Tapi intinya kamu memang bukan seperti yang saya pikirkan kemarin. Entah kenapa saya jadi lebih memahami sosok kamu itu seperti apa," ujar Rashid tersenyum tipis. Hafa tersentak. Ia ikut tersenyum lirih. "Makasih, tuan. Jadi, niat kamu ke depannya apa sekarang? Apa kamu berniat akan kembali bekerja di rumah saya?" tanya Rashid. Hafa terdiam merasa tidak enak. Maaf tuan, saya menolak. Karena saya sudah terlanjur terikat kontrak selama 6 bulan di restoran ini," ujar Hafa. Gitu. Kamu tidak bisa mengundurkan diri memangnya?" tanya Rashid. Hafa menggeleng. "Enggak tuan, tapi mungkin setelah 6 bulan. Baru bisa." "Tenang aja tuan. Saya enggak akan telat kok bayar hutangnya. Saya akan rutin kirim uang ke nomor rekening tuan. Setelah saya ukur-ukur, kayaknya saya enggak bisa main ke rumah tuan untuk membayarnya jadi saya kirim ke nomor rekening tuan aja ya. Karena jadwal kerja di sini cukup padat tuan. Jadi enggak ada hari libur," ujar Hafa. "Serius kamu? Kamu apa tidak capek?" tanya Rashid. "Enggak tuan, namanya juga kerja hehe," ujar Hafa. Rashid cukup memahaminya kala itu. "Iya tidak apa. Jadi, tuan berniat nyari orang lagi ya? Mau saya tawarin ke teman saya tuan?" tawar Hafa. "Kalau begitu saya akan tunggu kamu sampai 6 bulan kontrak itu selesai," ujar Rashid. Hafa tersentak. "Kak kenapa kok nunggu saya tuan? Memangnya kenapa dengan orang lain?" tanya Hafa.